Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai seseorang yang beragama Islam, pastinya tidak akan pernah terlepas dari upaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini yang menjadi bekal untuk manusia menemui Sang Pencipta di akhirat kelak. Banyak sekali upaya yang bisa dilakukan untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah membaca ayat suci Al-Quran. Banyak sekali surat dan ayat dalam Al-Quran yang bisa digunakan sebagai penolong manusia kelak di akhirat. Semua ini pastinya atas izin Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur dan merencanakan segala sesuatu. Seperti diketahui, Al-Quran merupakan pedoman atau petunjuk bagi umat Islam yang di dalamnya terdapat aturan-aturan atau pedoman hidup sebagai muslim. Di antara banyak surat Al-Quran ini, beberapa surat memiliki banyak keutamaannya tentang persiapan kematian. Berikut ini surat-surat dalam Al-Quran yang harus dihafal oleh seorang muslim sebelum meninggal dunia. Yang pertama yaitu surat Al-Mulk. Ada yang istimewa dari surat Al-Mulk ini. Surat Al-Mulk akan membantu seseorang dari siksa kubur. Tidak akan ada yang bisa membantu seseorang dalam siksa kubur kecuali Allah sendiri dan juga amalannya. Amalan hafalan seseorang semasa hidupnya akan membantu meringankan siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam, Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkannya dari siksa kubur dengan surat tersebut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam hadis riwayat Tirmizi dijelaskan, ada suatu surat dari Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat dan dapat memberi syafaat bagi yang membacanya sampai dia diampuni, yaitu surat Al-Mulk. Al-Mulk atau kerajaan dalam Al-Quran sebagai surat ke-67 terdiri dari 30 ayat diturunkan di kota Mekah. Jadi kita sebaiknya menghafalkan surat ini karena keistimewaannya yang sangat luar biasa, yaitu dapat mengantarkan manusia menuju surga. Yang kedua yaitu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi merupakan surat dalam Al-Quran yang terkenal akan berguna untuk melindungi pembacanya dari fitnah akhir zaman, yaitu pada saat kedatangan Dajjal. Kita semua tahu bahwa fitnah Dajjal akan dapat dengan mudah menjerumuskan orang yang beriman sekalipun. Maka dengan menghafalkan surat ini, insya Allah kita akan selamat dari fitnah Dajjal. Tidak perlu seluruh suratnya. Surat Al-Kahfi bisa dihafalkan di 10 ayat pertama saja, sebagaimana hadis berikut ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Al-Kahfi yang berarti gua dalam Al-Quran sebagai surat ke-18 yang terdiri dari 110 ayat diturunkan di kota suci Mekah. Yang ketiga yaitu 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah.
Surat ini juga memiliki keistimewaan apabila dihafalkan. Surat Al-Baqarah menjadi cahaya untuk rumah yang dibacakan surat tersebut. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang perintahnya untuk senantiasa mengisi rumah dengan bacaan surat Al-Baqarah. Dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah tidak dimasuki setan. Berikut hadis yang menjelaskan keutamaan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis dalam kitab 2000 tahun sebelum menciptakan surga dan bumi, serta mengirim dua ayat untuk mengakhiri Al-Baqarah. Jika dibaca selama 3 malam dalam rumah, maka setan tidak akan mendekatinya. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, dengan membaca surat Al-Baqarah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan baginya tanpa ada yang terlewat. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membaca dua ayat terakhir dalam Al-Baqarah pada malam hari, maka itu akan mencukupinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Surat Al-Baqarah bisa dihafalkan di ayat 285 dan 286 saja, tidak perlu semuanya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa apabila seseorang membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, maka akan mendapatkan penjagaan sepanjang malam. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam hadis berikut. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, niscaya keduanya akan menjaganya dari mara bahaya di malam tersebut. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, melihat keutamaannya, sebagai muslim kita bisa mengamalkan hafalan tersebut. Setidaknya minimal 3 surat tadi sebagai persiapan kematian. Tetapi seorang muslim harus tetap ingat untuk melakukan perbuatan atau amalan baik lainnya sebelum meninggal. Bukan hanya menghafal surat-surat dalam Al-Quran saja, seperti mengerjakan sholat 5 waktu dan sholat sunnah, puasa, bersedekah, zakat, dan sebagainya. Selain itu juga senantiasa bertakwa dan menjalankan perintah serta menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.